Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuril qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wa intifa wa ifada wa istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, yang sama kita hormati, kita muliakan segenap DKM Masjid Jami Al-Hidayah, mata'an Allah bidul hayatihim syarifah. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Tak lupa kepada kita semua yang hadir di dalam rutinitas kita, mudah-mudahan kita yang hadir tanpa terkecuali Allah berikan kepada kita sehat wal afiat, Allah karuniakan kepada kita panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan ini majelis salim menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahannya kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dan senantiasa mengkaruniakan kita nikmatnya, dan salawat beserta salam teriring senantiasa kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan kita dan sebagai pendidik kita dan tempat sandaran kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar adab, belajar akhlak, belajar sopan santun, itu semuanya bersumber daripada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin bariyatil mahmud illa wa huwa mutalabban an zinil wujud. Tidak ada akhlak, budi pengerti yang luhur, yang baik yang kita saksikan kecuali itu semuanya bersumbernya dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti saat itu minimnya akhlak, bahkan sangat minim, bahkan dikatakan zaman jahiliyah. Tapi sosok Nabi Muhammad hadir karena Nabi Muhammad ini bukan dibentuk oleh manusia. Nabi Muhammad ini bukan dididik sama manusia. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya ini langsung dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ini didikannya, yang mendidik Nabi itu langsung Allah, Pak. Jadi sebaik-baik pendidikan, jika kita ingin mulia, maka ambil akhlaknya Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad uswah, menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan kita, karena disitulah bersambungnya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak dibentuk oleh manusia, tidak mendapatkan polesan dunia,
tapi Nabi Muhammad dididik oleh yang maha mulia dan zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, kerabat kita senantiasa terus mendapatkan curahan ilmu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan daripada ilmu keberkahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib. Ini Abdullah bin Abbas ini sepupu langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abbas pamannya Nabi, saudara daripada ayahnya. Ammuhu itu itu saudara dari bapak, ammi ya, saudara dari bapak namanya ammi. Kalau perempuan ammati ya. Kalau laki-laki itu hal, itu hal itu namanya saudara daripada ibu. Adapun dari ayah ammah. Sayyidina Abdullah memiliki ayah bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dua-duanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walada Abdullah qabla al-hijrah bi 3 sinin. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini hadirin masih muda. Bahkan beliau ini lahir 3 tahun sebelum Nabi berangkat hijrah. Jadi Nabi berangkat ke Madinah 3 tahun saya lahir. Berarti Sayyidina Abdullah Abbas ikut hijrah ke Madinah 3 sampai tahun hadirin. Jadi masih Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Abdullah Abbas dapatkan doa khusus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kata Rasulullah SAW, ya Allah berikan pemahaman kepada Abdullah ini ilmu agama, pemahaman terhadap agama, ilmu fikihnya, ibadahnya. Rasulullah SAW mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan juga tafsir tentang Al-Quran. Tafsir tentang Al-Quran, banyak tafsir-tafsir daripada Al-Quran diriwayatkan oleh daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Makanya beliau ini sahabatnya Nabi, sepupunya Nabi, dan juga ulama di zamannya para sahabat. Arti kecerdasannya ya sa'alim, allamah, orang ulama, didikan langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Sayyidina bin Abbas, hari saya berada di belakangnya Rasulullah. Saya sedang berjalan dengan Allah, saya ada Rasulullah Alaihi Wasallam. Memang kebiasaan sahabat ini berjalan kepada Rasulullah itu posisi mereka di belakang Rasulullah SAW, tidak mendahului Rasulullah SAW. Makanya kita diajarkan tuh adab-adab kita kepada Allah, diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh sahabat, dan kita ikut apa yang dipraktekkan langsung oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka kalau jalan kepada Rasulullah, posisi para sahabat itu senantiasa di belakangnya. Dan Nabi SAW ada kepada Allah, fala gula wa pemuda 5 kalimat. Rasulullah SAW, pemuda, saya memberikan pemahaman kepada kamu. Saya ingin ajarkan kalimat, ingin ajarkan kamu kalimat. Apa kalimat tersebut? Rasulullah SAW, yahfadkah. Kata Rasulullah SAW, jagalah Allah. Ini Nabi kasih Pak kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang sangat bermanfaat untuk hidup di dunia yang kita inginkan, dan itu selamat kita di akhirat. Kata Rasulullah SAW, gulam yahfad, jaga Allah, jaga Allah. Bagaimana jaga Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala? Ra'a au hafidha 'alaiha, dengan kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita lain. Artinya kita jaga Allah itu bukan Allah kita jaga secara masjidnya gitu, bukan.
tapi menjaga perintah-perintahnya Allah, menjaga syariatnya Allah, menjaga aturannya Allah, menjauhi segala larangannya Allah. Jika itu yang kita lakukan, yahfad Allah akan kita. Hadirin, kalau kita jaga ibadah kita kepada Allah, secara otomatis Allah pasti jaga kita. Hanya ada Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amila shalihan min dzakarin aw untha wa mu'minun falanuyanu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Manila shalihan." Orang siapa orang yang beramal soleh min dzakarin, dari orang laki-laki. Allah nyebutin secara spesifik nih, bukan nggak digabung semua, kagak. Allah sebutin siapa orang yang beramal soleh dari kaum laki-laki au unta, atau seorang puan, wahwa minun, dia orang yang beriman. Ada orang soleh kagak beriman, enggak tuh gini ayat. Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal soleh dari kaum laki-laki dan perempuan, wahwal mu'min dan beriman, falanuhu hayatan, Allah kasih kepada dia hayatan tayyibah, yang tetap, yang baik. Syaratnya kita pengen hidup tenang, syaratnya kita pengen hidup enak, tenang, terang dosa, masyarakat kita beral-sol, nurut sama Allah, perintahnya Allah kita ikutin. Mungkin hidup kita yang buat rumit hidup kita adalah diri kita sih, karena meninggal sholat, karena meninggalkan ibadah kepada Allah. Kadang setelah kita rumit hidup kita, yang kita salahkan Allah. Allah bagaimana sih, kok hidup saya berantakan, kok rezeki saya sulit, kok rumah tangga saya acak adul, kok anak-anak saya durhaka. Jangan salahkan Allahnya, jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kita. Karena diri kita tidak ikutin garis perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ini tidak mengingkar dari janjinya. Beda makhluk kita ini selalu ingkar dengan janjinya kita. Selalu ingkar kita dengan apa yang diberikan amanah kepada kita. Kita khana, kita berkhianat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menunaikan daripada janjinya. Jadi Allah memberikan kepada kita, kalau kita beramal soleh, beramal baik, pasti di sini dikatakan falaniyannahu, pasti, nggak pakai insya Allah lagi, udah pasti Allah akan kehidupan kepada kita yang baik. Masya Allah, ini kepastian daripada kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita menjalankan pesannya Nabi SAW, jaga kita kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga perintahnya Allah, jangan kita bermaksiat dengan maksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man hafizallah fi sighar hafizallah fi kibar wa bata'ahu bi sab'i wa basar. Wa qala ba'dhum, ada sebagian mengatakan para ulama, hadirin, siapa orang yang menjaga Allah di waktu muda, waktu mudanya dia taat sama Allah, ikutin perintahnya Allah, maka di masa dewasa atau masa tua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak-anak muda, mereka yang ingin menyusun masa depan, susunlah masa saat ini yang dia ada saat ini, umur yang ada saat ini, waktu yang ada saat ini, perbaiki keadaannya. Kalau kita perbaiki sekarang, hakikatnya kita sedang memperbaiki masa depan kita. Wallahi hayatul fata bituqa wal ilm. Dikatakan demi Allah, hidupnya anak-anak muda itu tatkala masih hiduplah dengan takwaan kepada Allah, hidup ilmunya Allah, ibadah. Karena kalau di masa muda enggan akan ibadah, la itabara fihi, maka anggap tuh keadaannya anak muda tersebut. Anak muda kalau dia mudanya nggak punya ilmu, nggak ibadah, hanya mohon maaf main-main, habiskan waktu-waktu yang sia-sia, hadirin, nongkrong-nongkrong tanpa ada manfaatnya, mereka sedang merusak masa depan. Mereka sedang merusak masa depannya. Nanti setelah
menghadapi itu semuanya, wah ujian makin besar yang dihadapi, sedangkan dia belum belajar bagaimana cara mengisi ujian. Ujian kan nanti terus ada, Pak. Nggak mungkin akan selesai ujian dari Allah sampai kita mati, Pak. Sampai kita mati selesai ujian kita dari Allah Subhanahu. Kalau kita nggak belajar di waktu masa muda, bagaimana cara kita mengisi ujian-ujian kelak yang Allah akan berikan kepada kita? Nah, maka kita persiapin tuh. Dari sekarang kita siapkan belajar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan masa depan yang cerah, yang bahagia. Manittaqallah faqad hafadhallahu nafsah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, sungguh dia telah menjaga dirinya. Tuh, ya. Kalau ba'du salaf, para salaf mengatakan orang yang buat tanya tangannya, hakikatnya dia sedang agaknya hadirin. Dia sedang menjaganya. Dan siapa orang yang dia maksiat kepengen dirinya, maka hakikatnya dia merendahkan masa depannya sendiri hadirin. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita akan dimuliakan Allah dengan bagaimana kita berasoleh, beramal baik dan menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ihfadillaha tajidu tujahak. Kemudian kata Rasulullah SAW, jaga Allah, kalian akan mendapati Allah di hadapan kalian. Ini hadis kelanjutannya sebagai taukid hadirin, sebagai menegaskan lagi, jaga Allah kata Nabi, karena niscaya kamu akan mendapatkan Allah di hadapan kalian. Artinya segala permasalahan dalam hidup kita, Allah akan senantiasa menolong kita. Al-muhim, yang terpenting kita ikutin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah jangan sampai ada sifat kibir, jangan sampai kita ada sifat sombong dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbahaya hadirin. Allah ini dikatakan Allah ini menciptakan manusia dalam ibadah ini hadirin ada 4 kriteria. Khalaqallahu li khidmatihi wa li jannatihi. Ada orang ini hadirin Pak, Allah menciptakan hamba-Nya dia untuk ibadah kepada Allah, juga untuk masuk ke dalam surganya Allah. Pertama, hum anbiya, awliya, mu'minun, salihin. Mereka para nabi, para aulia, orang-orang dan orang-orang soleh. Hidup mereka diciptakan oleh Allah ngabdi, ibadah. Para nabi, aulia, ulama, orang-orang mukmin, Allah ciptakan dia untuk ibadah kepada Allah, dan Allah masukkan dia semuanya ke dalam surganya Allah. Itu jelas dah. Itu jelas tuh orang paling beruntung dah tuh. Ibadah hadirin. Ibadah masa hidupnya dia ibadah kepada Allah, akhirnya husnul khotimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang beruntung. Yang kedua, ada menciptakan Allahu li khidmati li jannati la li khidmatihi. Allah akan hamba untuk masuk ke dalam surganya Allah, tidak untuk ibadah kepada Allah. Di adelan Pak, orang ini enggak ibadah, tahu-tahu masuk surga. Allah cipta untuk masuk surga, tidak untuk ibadah. Siapa mereka? Kufarihim. Mereka hidup dalam keadaan kafir. Wa khutima bi husnil khatimah. Akan tetapi diakhirkan dia dengan mati husnul khatimah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kafir Pak, dia masa hidupnya 60 tahun dia kekafirannya, sampai usia 60 tahun dia dapat hidayah dari Allah. Dia dapat hidayah. Ucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Enggak lah 2-3 hari meninggal Pak. Orang mu'alaf, mereka yang memeluk agama Islam, dia ngucapin syahadat, maka seperti bayi baru lahir. Ada nggak ada dosa. Mana Allah masukkan ke dalam surga, padahal masa hidupnya kagak ibadah kepada Allah. Paham ya? Nah, jadi ada tuh modelan Allah yang menciptakan begitu. Emang ini Allah ciptakan untuk masuk surga, tapi tidak untuk ibadah. Ya. Ada juga yang Allah ciptakan manusia, yang ketiga, la li khidmatihi la li jannat, tidak untuk ibadah kepada Allah, juga untuk masuk ke dalam surganya Allah. Hum kafirun.
mereka orang yang hidup dalam keadaan kafir, menentukan Allah dan mati dalam keadaan kafir, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, emang dia orang yang mengatakan dia untuk masuk ke dalam neraka, tidak untuk ibadah kepada Allah, untuk ke dalam Allah. Emang mereka diciptakan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Keempat, ini bahaya. Hadirin, qaul khidmatihi la li jannatihi. Yang keempat ini, Allah ciptakan manusia mereka untuk ibadah kepada Allah, tapi tidak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillahi. Hidupnya luar biasa, akan tetapi di ayatnya terjur dengan hal duniawi, dia dengan hal dunia yang mengsyaknya, atau akhir hayatnya dia sombong teribarat luasa, sampai akhirnya dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Di ayatnya dia tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita dari itu semuanya. Amin. Rabbal tidak masa hidupnya, tapi akhirkan oleh Allah dengan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Makanya kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu konsep Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita, "Ama khalaqtu jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan kita manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah. Yang baik mereka Allah masukkan ke dalam, yang kagak baik dalam masa pengkhidmaannya kita kepada Allah, Allah akan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah komentar kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, Kau telah menciptakan hamba dan Kau menciptakan nikmat kepada mereka." Artinya kita diciptakan oleh Allah, kemudian kita dikasih nikmat oleh Allah, dan tatkala datangnya hari kiamat, masukkan mereka ke dalam surga. Ini Nabi Musa bertanya kepada Allah, berkomentar, kenapa nggak semuanya masukin ke dalam surga? Kenapa harus ada yang masuk ke dalam neraka? Akhirnya kata Allah kepada Nabi Musa, "Ya Musa, irza zar'an." Wahai Musa, engkau tanam tanaman. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk nanam. Dia punya ladang, tanam. Nggak lama dia panen hadirin. Dia panen. Kemudian ditanya oleh Allah, "Wahai Musa, apa yang kamu lakukan dengan tumbuhan kamu?" Akhirnya kata, "Ya sudah panen ya Allah, saya panen, ambil. Apa ada yang kamu tinggal kadang tersebut?" Kata Nabi Musa, iya, saya ambil, saya bawa pulang ke rumah, konsumsi, yang jelek siapkan. Akhirnya begitu juga ke Subhanahu wa ta'ala. Saya masukkan orang ke dalam surga karena mereka ada kebaikan. Dan yang mereka tidak ada kebaikan, la khaira fi, tidak ada kebaikan dalam hidupnya, dimasukkan oleh Allah, dicampakkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nih Pak, kita sedang dikasih ladang oleh Allah, dikasih sawah oleh Allah nih. Kita mau nanam apa Pak? Ya. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Kita mau nanam apa nih? Kita mau nanam semangka, maka kita akan panen semangka. Kita nanam apa? Padi, kita akan panen padi. Ada modelan orang tamanna birahillah walamal khairan. Ada yang berangan-angan pengen dapat rahmat Allah, pengen surga, tapi dia tidak amal soleh. Seakan-akan dia ada di pinggir sawah, dia sama temennya, "Ente ngapain di pinggir sawah?" "Ane lagi panen nih, panen." "Oh, nunggu ente nanam?" "Kagak." "Nanam kagak, nunggu panen." Itu seakan-akan hadirin kini berangan-angan pengen masuk ke dalam surganya Allah. Kita tidak ibadah, kita tidak beramal soleh, hanya keinginan berangan-angan pengen dapat mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amal soleh, beramal soleh untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah, dengan rahmatnya Allah masuk ke dalam surga. Makanya kita dikasih ladang, satu ladang nih sama Allah. Dikasih apa? Sawah nih. Apa yang kita mau tanam, itu yang akan kita panen. Tanam terus kebaikan hadirin. Jangan kita lewatin hari demi tanpanya ada soleh, mualah kita kepada Allah, muamalah kita kepada manusia baik. Jangan berharapkan kita dibalas manusia, jangan. Kita berbuat baik aja hadirin sama siapapun mereka. Sabil khuluqin hasan. Pergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik, karena itu sebagai perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergauli kita siapapun mereka, kita beramal soleh, beramal baik, karena kita nggak tahu di mana dari ketaatan kita yang mendapatkan doa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan kita remehkan. Oh ini kita berbuat baik pada, jangan dah, nggak usah berbuat. Kita hanya berbuat kepada ini. Oh jangan. Siapapun kita berbuat baik. Harapan kita bukan balasan dari manusia, kecil banget balasan dari manusia. Yang kita harapkan nih Pak, mendapatkan ridhonya Allah. Kata Zainal Zainal Abidin, Allah ta'ala fi talatin. Allah itu menyebutkan sesuatu dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam ketaatan kita kepada Allah. Kita nggak tahu nih, taat kita yang kecil, ibadah kita yang kecil, ketaatan kita kepada Allah, yang mana yang kita lakukan yang di situ ada ridhonya Allah, kita nggak tahu. Betul nggak? Dan juga maunya Allah kita nggak tahu. Di dosa yang kita lakukan, entah dosa yang kecil atau dosa yang besar, dosa sengaja atau dosa tidak sengaja, kita nggak tahu tuh di mana ada letak murkanya Allah. Jangan kita sepelein. Itu yang tidak mau ada di dalam diri kita, itu menyepelekan kebaikan ataupun menyepelekan kejelekan. Jangan. Sama-sama semuanya amal baik kita jangan sepelekan. Hal yang kecil kita lakukan, amal yang buruk dan sampai kita laksanakan yang kecil. Kemudian Allah menyembunyikan kedudukan manusia wali min auliyaillah daripada kekasihnya Allah di tengah-tengah manusia. Kita nggak tahu antara kita siapa memberi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham kira-kira? Ya Allah ihfadillah, jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin, setelah kita jaga Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, idza alta fas'alih. Jika kita meminta, ay arada antas ala syai', kalau kita meminta sesuatu, fas'alillah, mintalah kita kepada Allah. Fa innahul ghani malik limil asla mu'ti wala mani siwahu. Allah Ta'ala yang maha memiliki jan li jamil ash, dengan sesuatu yang kita minta, apapun kita minta, semua ada di tangan ya. Allah tidak beri, Allah tidak mencegah, lain semua bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya semata-mata dari Allah Pak. Ya, Allah memberikan kepada kita, makanya kita jangan sampai melepaskan doanya kita ya. Sebulan yang lalu kita pernah dibawakan hadis tuh, ya ibna Adam lau da'autani wa rajautani ghafartu laka maka naminka wala ubali. Allah kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, wahai manusia, jika kalian meminta kepada aku, memohon kepada aku, akan aku ampuni dosa kalian. Dosa kita Allah ampunin. Allah duli min kasrati dzunub, dari banyaknya dosa kita. Enggak, kalau kita masih minta Pak, mintanya kepada Allah. Misalkan kita mintanya bukan minta pengampunan dosa, tapi karena terharapnya sama Allah, Allah demen, Allah suka sama kita, makanya Allah ampuni dosanya kita. Hajatnya ditunaikan, pengampunan minta sama Allah. Ya Allah saya pengen dunia, ya Allah pengen rumah, pengen mobil, kita minta Allah sambil ngampuni dosa kita. Allah nih umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berdoa bila bisa minta ke Allah tanpa dengan pelara kita. Al-ummam al-madiyah, adapun umat-umat terdahulu, mereka kalau doa kepada Allah pengen cepat dikabul harus bagaimana? Ya ala bihim. Mereka harus datang dulu kepada nabi-nabi mereka tuh Pak, baru doa dijabah Allah. Kita masya Allah, mau di mana kita doa, kita sendiri berjalan lebih bagus lagi. Ma'at makhluqa rabbuk aqrab wa man qasadal makhluqa la syaqqa yat'ab. Jangan kalian artinya meminta kepada makhluk hadirin. Barang siapa yang benar ke makhluk, laka yat'ab, akan capek. Hidup kita berdasarkan usia, dikatakan kita capek lah. Belum kita harus berbalas kita di luar. Belum kita dengan kekecewaannya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya kecewa, kita dapat kekecewaan yang besar, buruk kita. Kenapa? Kenapa kan dia? Apa tidak? Makanya harus orang ini ingin Allah buat atas Nabi Adam denganmu minta kepada hajat dengan Abu Talanda untuk kali kalian minta kepada makhluk, jangan hadirin. Bahkan pernah ada satu asar tuh hadirin, satu ucapan, kalau kita minta kepada makhluk dengan ucapan minta, apalagi mintanya pribadi, saya dengan antara masuk yang kegiatan beda. Ini minta dia mudah keluarga ya Allah berat dengan ucapan minta hadirin. Itu 7 derajat. 7 Allah kurangin buat bagi orang yang mungkin minta ya. Semua semua ada Allah, ada mana tentang kita kepada Allah, kepada Allah kan kita min haitsu la yahtaj, yang dia juga Pak.
juga aja kalau dulu kalau kita kerja sama Allah nanti ada tuh. Kalau kita ini rezeki nanti kita malah kerja kita tuh. Min itu la yahtasib, paling tidak duga-duga. Mintalah kepada Allah yang pintunya 24 jam tidak ditutup. Allahu yaghdabu hinnat in taraktu su'alahu. Allah marah kalau kita tinggalin permintaannya kepada Allah. Nah, dan nanti minta marah makhluk bedaan mandian yang cipta manusia. Apa? Sekali diminta, 2 kali tidak, cuman mungkin 3 kali diminta, wah jadi udah minta mulu hadirin. Karena dia ada batasnya, kita minta kepada Allah, Allah katakan kalau kita doa marah Pak sama kita. Makanya kesempatan kita habis sholat itu kesempatan doa kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada buat anak kita, keluarga kita, doanya doa orang doaatun nabi seperti Nabi antara orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pengang. Makanya kalau ada apa buat anak kita doa ucapan yang baik, semua yang keluar dari doa akan jadi doa anaknya. Makanya yang baik-baik bagus-bagus untuk kita agar mereka kehidupannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah diberikan ada permintaan wa ta'ala nasta'in billah. Kita minta pertolongan perlindungan pas billah kita perlindungan kepada Allah. Kalau banyak namanya ingin diberikan perlindungan oleh Allah, banyak orang-orang yang kamu kita hanya minta perlindungan kepada Allah, hanya kepada Allah. Jangan kepada hal-hal yang tidak jelas, jangan kepada hal-hal sesuatu naudzubillah min dzalik akhir yang menimbulkan syirik. Kita sakit, dibilang begini ini sampai nanti harus megang ini harus megang. Itu kekhawatiran menyekutukan Allah kepada Allah minta. Ya Allah, saya sakit kurang sehat, angkat saya sembada panjang untuk minta kepada Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan pada Allah. Makanya doanya apa? Allahumma inni aluka ma salaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta apa yang diminta oleh hamba-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Allahumma inni a'udzubika dari masta'aka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad. Dan Allah, saya minta perlindungan seperti yang diminta oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meminta sesuatu kita diwakilin sama permintaannya Nabi, dan juga Allah Nabi Muhammad minta perlindungan, kita pun ikut dengan apa permintaan Nabi Muhammad SAW dalam perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada gangguan-gangguan manusia dan juga gangguan-gangguan jin. Makanya kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesannya Nabi, jaga perintahnya Allah, ihfadillah, jaga Allah, jaga perintah Allah, jaga hukum-hukumnya Allah, jauhi larangannya Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Mintalah kita kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Andai kata pun manusia seluruhnya akan berikan kepada darurat, tapi jika kita perlindungan kepada Allah, maka rencana mereka hanya sia-sia, karena yang berlaku semuanya hanyalah rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu manfaat dunia akhirat dan segala hajat kita dikabulkan Subhanahu wa Ta'ala. Antara kita yang sakit saudara kita, mudah-mudahan apinya Allah sehatkan banyak di usia dan taubat kepada Allah hadiah ma'ala tasawwilati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa hajatana ya Allah wa hajatana ya Allah wa hajatana ya Allah hajatana wa alimun rabbana wasrana wa alaina in kulmi ya hamim taqabbalna ta'ala inna tawarrahim sallallahu alaihi wa sallam